di mana banyak gereja sudah merayakan Natal. Berita Natal itu berita tentang, artinya ada berita tentang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita ingin merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, seorang bayi di kandang Bethlehem yang bernama Yesus. Oleh karena itu, seperti pada pagi hari ini, saya tadi kemarin waktu Pak Re ngasihkan saya waktu hari Jumat, saya harus menyampaikan berita khotbah hari ini. Firman Tuhan, saya katakan apa ya seperti saya bawa dalam Natal. Pertama, karena hari ini adalah suasana Natal, maka saya akan menyampaikan apa itu arti Natal buat kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. 2000 tahun yang lalu telah lahir di kandang Bethlehem seorang bayi yang bernama Yesus, ya, yang bernama Yesus, ya, yang artinya Yahweh, yang artinya Yahweh keselamatan, ya, yang keselamatan, ya, keselamatan. Peristiwa 2000 tahun yang lalu ini yang kita rayakan banyak bagi orang dunia. Sekarang ini Natal itu sebagai orang sekuler, Natal adalah waktu kita bekerja sepanjang tahun di mana kita untuk bersukaria, berlelah sepanjang tahun, di mana akhir tahun biasanya dilakukan orang-orang sekuler untuk tukar menukar kado, makan minum. Tapi bagi kita anak Tuhan, apa arti Natal bagi kita sebenarnya? Apa yang kita rasakan Natal sebagai kita untuk di akhir tahun? Di dalam perjalanan tahun 2025 ini, saya tidak tahu masalah saudara, tapi banyak pergumulan. Ada yang mungkin persoalan di dalam kesehatannya dia, ada persoalan di dalam finansial, atau persoalan di dalam pekerjaan apa segala. Tapi sampai hari ini engkau melewatinya, itu oleh karena kasih pemurahan Tuhan. Terima kasih. Natal, berita Natal adalah Allah berdamai dengan manusia. Tadi nyanyian tadi ada saya lihat singgung di sini, saya lihat ini God and sinners reconcile. Allah berdamai dengan manusia. Allah memperdamai. Manusia tidak bisa berdamai dengan Allah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Yang hanya bisa berdamai dengan manusia itu hanya pribadi Allah itu sendiri, merendahkan dirinya turun. Filipi 4 ayat 2 berkata, Filipi pasal 2 ayat 4 ayat kelima, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mengambil kesaran Allah, dia datang turun merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Nah, itulah pribadi Yesus. Dia Allah yang maha tinggi turun ke dalam dunia, mengadakan perdamaian dengan manusia, yang kita manusia orang berdosa. Apa tujuan Allah datang ke dunia ini? Satu jalannya, ingin mengembalikan di dalam rancangan rencana Allah di dalam keselamatan manusia lewat penebusan dosa. Bicara kelahiran juga bicara tentang penebusan. Tidak ada suatu hari kita akan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Hanya ada satu lewat kita anak-anak Tuhan. Harus lewat kelahiran baru, kita sudah dilahirkan baru. Kita lewat kematian, yaitu mati di dalam dunia ini dan hidup di dalam kemuliaan Allah. Nah, itulah yang tujuan akhir kita akan berjumpa dengan Dia. Nah, kita akan baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26-38 kita baca, dan saya akan bacakan. Habis itu apa arti daripada Injil Lukas dalam pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke kota Nazaret. Jadi Bapa di surga memberitakan suatu malaikat Gabriel untuk datang ke kota, memberitakan kabar. Apa itu? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Dikatakan perawan, virgin. Maria itu adalah gambaran gereja Tuhan. Pengertian rohani Maria itu simbol dari gereja Tuhan yang virgin, yang murni, yang saudara dan saya nanti akan dipersiapkan. Dan bayi itu lahir 2000 tahun yang lalu. Sekarang bayi itu sudah lahir di hati saudara. Dan sekarang kita merayakan yang bayi itu yang 2000 tahun yang lalu.
Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ayat 28 berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau." Emmanuel, Allah menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Oleh karena Dia kasihnya, Dia mau turun dari tempat yang tinggi untuk datang untuk menebus kita lewat kelahiran. Tidak ada penebusan tanpa kelahiran, karena penebusan itu hanya dilewati lewat hanya satu korban, pengorbanan darah. Oleh sebab itu harus turun Tuhan itu menjadi manusia, dan Dia harus menebus dengan di dalam 1 Korintus pasal 6. Ini maaf, tadi saya tulis ini firman Tuhan berjalan, jadi nggak apa-apa, jadi saya bebas ya, karena Roh Tuhan bekerja di dalam hati saya. 1 Korintus 6 ayat 9, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Oleh karena itu, engkau bukan milik saudara dan saya bukan milik kita sendiri, tapi adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah, pujilah Tuhan, sembahlah Dia dengan segala kenapan hati." Ini ayat sudah firman saya sudah tulis, tapi hari ini pada ini saya bekerja apa yang Tuhan mau saya katakan, saudara yang kasih. Terus saya lanjutkan. Maria terkejut mendengar perkataan itu, ayat 29, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Gereja Tuhan mendapat kasih karunia, saudara mendapat kasih karunia. Hari ini datang ada di rumah Tuhan itu oleh karena kasih karunia. Ada berapa banyak orang sekarang ini terhentar di tempat pembaringan, tidak bisa terbangun, bahkan tidak berbangun lagi untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita boleh datang dan memuji tadi pujian Tuhan, bisa mengucapkan, kita tidak memandang diri kita, katakan terima kasih Tuhan, sampai hari ini Ebenezer, sampai di sini engkau tetap menolong saya dan saudara. Itu bukankah kasih kemurahan Tuhan di hari Natal ini? Sesungguhnya ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamainya Dia Yesus." Yesus yang artinya Yahweh, artinya keselamatan. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20 dan 23 katakan Dia Emmanuel. Berbeda dengan ini. Waktu di dalam Injil Matius malaikat berbicara kepada Yusuf, tapi di Injil Lukas malaikat bicara dua. Injil Matius dengan berbeda, karena Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, maka Daud itu adalah, maka Yusuf itu adalah dari keturunan Daud, tapi Maria ini adalah keturunan dari keturunan Lewi, saudara yang kasih. Dan di sini kita membedakan kenapa, apa bedanya Injil Matius dan Injil Lukas. Dan Injil Lukas ini berbicara dua tentang kelahiran Yesus lewat Maria. Siapa itu Maria? Itu Maria adalah gereja Tuhan yang dipersiapkan. Kita anak-anak Tuhan hari-hari akhir ini kita dipersiapkan untuk melahirkan suatu bayi. Bayi apa? Yaitu bayi kehidupan baru yang diselamatkan. Roh El Kudus, Wahyu pasal 12, kita sebagai warna gereja Tuhan mengandung satu akan lahir seperti orang yang bersalin, kesakitan yang luar. Gereja waktu membangun jemaat yang luar biasa, bermacam-macam tipe manusia yang hidup lamanya diubahkan di dalam rumah Tuhan untuk menjadi serupa gambar Kristus, sehingga satu kali kelak waktu kita sama dengan Tuhan, kita mari Tuhan kata, "Datanglah hamba-Ku yang setia, karena engkau akan bersama seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan." Saudaraku yang kekasih, ia akan menjadi besar, 32, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
33, dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, ini bicara pribadi Maria. Pada saat itu seorang wanita, khususnya bangsa Yahudi, kalau dia masih belum menikah, masih bertunangan, tahu-tahu dinyatakan hamil, wah itu terlalu aib sekali di bangsa Israel. Dia bisa dirajam sampai mati. Maka oleh sebab itu sangat ketakutan luar biasa waktu itu Maria mendengar kabar bahwa dia akan mengandung. Bahwa dia katakan dia masih gadis, dia belum menikah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 32 dikatakan ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang Maha Kuasa. Dan 35 dikatakan sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak. 2 kali berbicara malaikat tegas di dalam firman Tuhan. Kalau 2 kali dia berkata, firman Tuhan mengatakan, berarti itu masih mantap, berarti dia tidak itu menjadi jelas bahwa itu kesaksian bahwa dia akan melahirkan anak Allah. Bagaimana? Dan ayat ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Maria waktu itu dia merasa ragu, tapi Tuhan waktu itu, malaikat Gabriel berkata, bagi Tuhan tidak ada mustahil akan kelahiran, akan kehamilan engkau itu dan kelahiran itu. Dan ini jawab Maria yang paling indah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi berita Natal yang kita rayakan di akhir tahun ini, itu berita tentang kita, pengertiannya kita ada sebagai Maria rohani yang sedang mengandung apa yang kita kandung, Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, coba bacakan, bisa dibukakan enggak? Saya bacakan aja. Ini saya tiba-tiba aja nih. Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Yesus itu, sang firman itu diam di antara kita. Sekarang saudara, apa yang terjadi? Natal itu, Maria berkata, jadilah kehendak. Maka hari ini berita Natal juga berita tentang kita adalah anak-anak Allah yang mengandung arti Yesus ada di dalam hati kita masing-masing. Sudah ada amin saudara? Iya. Nah, saya kembali kepada tadi malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk memberitakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung anak Allah yang bernama Yesus Kristus. Sebenarnya Yesus Kristus, anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus itu berarti Yahweh keselamatan, dan Kristus sudah dikata Kristus yang diurapi, Yesus yang diurapi, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu Allah Bapa, Yesus itu Allah Anak, dan Kristus Allah Roh Kudus. Jadi berarti Yesus itu berarti Yahweh keselamatan yang diurapi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup diurapi oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari, di mana kita berjalan menurut jalannya Kristus. Ya saudara dikasih, Tuhan memegang tahta Daud dan kerajaannya tidak ada yang berkesudahan. Kerajaan Tuhan tidak berkesudahan. Itu dia menyitir kata-kata itu yang dituliskan oleh kitab Lukas, itu menyitir Injil, yaitu di dalam 2 Samuel 7 ayat 12, 2 Samuel 7 ayat 12, 13 dan 16. 2 Samuel 7 ayat 12, 13 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka
Aku akan membangkitkan keturunanmu. Nabi Samuel sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan Kristus, Yesus yang sebagai bayi itu akan menjadi Kristus sebagai raja di atas segala raja dari keturunan Daud. Dia akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Di Yesaya 9 ayat 5 demikian bunyi juga. Kita ambil sedikit lagi Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 Yesaya pasal 9 ayat yang kelima demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bawahnya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi jauh sebelum malaikat Gabriel memberitakan tentang kelahiran Yesus lewat Maria, itu sudah dinubuatkan Yesaya. Di antara wanita seluruh di Israel, Maria adalah seorang wanita yang beruntung mendapat kasih kemurahan Tuhan untuk melahirkan putra Allah. Apakah tidak ada mungkin ada Maria? Tapi Tuhan memilih Maria untuk menjadi sebagai yang melahirkan anak Allah. Nah, di sini kita belajar apakah kita sebagai gereja kita juga menjadi Maria rohani yang melahirkan anak-anak Allah, menjadikan saksi bahwa Kristus akan menumbuhkan anak-anak Allah yang baru di hidup yang baru. Kalau kita di tahun 2025 berjalan yang sudah kita lewati, dan kita akan memasuki, mari kita belajar seperti apa yang dipesankan kepada firman Tuhan siang hari ini, bahwa kita mau menjadi Maria yang hidupnya dibenarkan, disucikan dan dimuliakan, dipakai Tuhan untuk mengandung, untuk melahirkan suatu bayi, yaitu Yesus rohani. Ya, lewat Roh Kudus, dia katakan di sini di dalam kitab Lukas ini dikatakan lewat Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi lewat Roh Kudus kehamilan Maria, bukan lewat daging. Ya, kita kelahiran kelahiran Yesus lewat Maria, bukan lewat darah dan daging, tapi lewat Roh Kudus. Kita diingatkan kembali, kita sudah tahu semua bahwa Roh Kudus itu juga lahir di dalam diri kita, dilahirkan baru bukan secara jasmani, tapi kita telah mati dan bangkit bersama Kristus itu lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dilahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Maria, Yesus disebut kudus anak Allah, dan demikian juga kita lah anak-anak yang dilahirkan lewat Roh Kudus. Kita lah orang-orang yang pagi ini orang-orang yang kudus sebagai anak-anak Allah. Jawab Maria, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yesaya 42 ayat 1 dan 6. Surat Yesaya pasal 42 ayat 1 dan 6 demikian bunyinya. Lihat hai hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Dan yang keenam dia bekerja demikian. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi waktu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, kita harus tahu kedudukan kita. Untuk apa kita menjadi hamba Tuhan? Apa tugas kita menjadi hamba Tuhan? Yaitu di ayat 6. Aku ini Tuhan
telah memanggil engkau untuk masuk apa? Satu, kita dipanggil untuk penyelamatan. Dua, telah memegang tanganmu, aku membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Dan yang ketiga, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kita dipanggil keluar gereja, eklesias, dipanggil keluar gereja. Saudara dan saya ini ada gereja Tuhan. Pengertian rohani itu, kita ini ada gereja, dipanggil keluar untuk memberitakan apa? Pertama, kita ini adalah sebagai, kita ini dipanggil untuk, pertama ya Tuhan, untuk penyelamatan umat manusia, orang berdosa, penyelamatan orang berdosa. Yang kedua, menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadikan perjanjian antara Tuhan dan manusia. Dan ketiga, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk terang, menjadi terang bangsa-bangsa. Ya saudara yang kasih. Nah, arti hamba Tuhan yaitu seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesamanya dengan taat dan setia. Tuhan yang memilih orang tersebut menjadikan hambanya dengan